Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Banua, channel seputar perbaikan handphone yang bertempat di Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan ya. Oke, pada kesempatan hari ini hari ke-7 di bulan Ramadan ya. Tentunya bagi kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasanya, saya doakan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan servisan pada Vivo Y55s, teman-teman. Untuk handphonenya di sini saya cas masih dalam keadaan baik-baik saja atau normal-normal saja. Baterainya pun terlihat full ya. Dan keluhannya yaitu pada tombol switch on off-nya yang sudah tiada lagi atau sudah putus ya. Oke, permasalahan handphone seperti ini, cara perbaikannya simple saja, tinggal kita ganti saja ya apabila spare partnya kita punya. Tetapi di sini terus terang saja, saya tidak punya spare part pengganti yang sesuai dengan tipe handphone yang akan saya perbaiki pada tutorial kali ini. Jadi apa ya teman-teman, tujuan dari tutorial perbaikan handphone kali ini saya akan sedikit memberikan cara trik membuat tombol switch on off ya, atau bisa dibilang rakitan ala teknisi HP Banua. Jadi bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan ya dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya, di like, di share, dan di komen juga. Apabila ada kritik maupun saran serta dukungan dari kawan-kawan semua, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Karena channel ini saya buat untuk kita sama-sama saling berbagi cara untuk perbaikan di segala tipe handphone atau di segala macam kerusakan handphone. Oke, seperti itu ya, mohon maaf penjelasannya sedikit ngawur ya. Oke, kita langsung saja. Setelah pembongkaran atau pelepasan koper bagian belakangnya sudah terlepas, langsung saja kita fokuskan ke flexible switch on off nya. Karena untuk tipe Vivo Y55s ini itu untuk switch on off nya itu langsung gabungan dengan volumenya. Nah, jadi di sini yang akan saya berikan ya, yaitu cara membuat tombol switch on off nya. Oke teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, ini untuk fleksibel dari switch on off dan volumenya sudah saya lepaskan, dan saya akan mempersiapkan segala sesuatu untuk membuat tombol switch on off. Dikarenakan untuk ini ya, untuk switch on off-nya sudah putus. Di sini saya akan berikan sedikit cara, yaitu dengan cara kita jumper. Kita bikin kabel jumperan, kita keruk dulu di min plusnya ya. Karena untuk switch on off itu biasanya hanya ada 2 jalur. Jadi kita bikin jumperan menggunakan kabel jumper seperti ini ya. Nah, untuk mempermudah, jangan lupa bagi kawan-kawan teknisi untuk menambahkan fuk ya sebelum melakukan penyolderan supaya pelekatan timah itu cepat ya. Dan kemarin ada yang menanyakan untuk solder yang saya pakai. Di sini saya pakai merek Killkit ya teman-teman. Solderan murah saja, kisaran harga Rp350.000 saya beli kemarin ya kalau tidak salah. Oke, di sini setelah kita siapkan ya, sudah kita tambahkan timah juga di bagian yang tadi kita keruk. Jadi teman-teman tinggal menyambungkan ya, tinggal menghubungkan
kabel jumpernya. Nah, di sini saya sarankan untuk mengupas kulit dari kabel jumper itu terlebih dahulu sebelum kita solder. Karena itu kuningannya ada ya teman-teman. Jadi kita keruk menggunakan ini saja, mata solder biasanya, sambil kita tambahkan timah. Itu akan mempermudah pelekatannya. Nah, untuk penempatan tempat kita keruknya itu jangan berdampingan ya. Jangan berdampingan, dikarenakan nanti terjadi short, maka handphonenya itu tidak akan bisa menyala. Nah, jadi seperti ini. Pisahkan kira-kira, yang penting jangan sampai menyatu ya timah yang nanti akan kita solder di kabel jumper yang satunya. Oke, kita bikin satu lagi kabel jumperannya. Jangan lupa untuk ini ya teman-teman, untuk menambahkan fluk ya yang tadi saya sebutkan. Setiap kali kita akan melakukan penyolderan di komponen yang sangat kecil seperti ini. Oke, kita tambahkan fluk lagi di bagian yang tadi saya keruk. Nah, kita tambahkan sedikit timah untuk pelekatannya. Dan di sini saya menggunakan solder chill kit itu ya teman-teman. Keunggulannya kita bisa setting suhu panas yang akan kita gunakan. Nah, jadi setelah dua kabel jumpernya sudah melekat, tinggal kita persiapkan untuk tombol switch on off nya saja lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk bagian sisi yang satunya pun kita ini dulu ya, sebelum pelekatan pada jalur yang ada di switch on off nya ini. Kita tambahkan fluk. Itu guna fluk itu ya teman-teman untuk mempermudah pelekatan pada timah solder yang akan kita lekatkan. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita keruk saja ya kabel jumpernya itu supaya betul-betul melekat nanti saat kita hubungkan dengan pin yang ada di tombol switch on off nya ini. Nah, ini kita tambahkan timah dulu. Nah, barulah setelah itu kita sambungkan ya teman-teman, atau kita hubungkan. Karena ini untuk switch on off itu biasanya hanya ada dua jalur, yaitu min dan plusnya saja. Kalau kebalik ini tidak masalah. Oke, caranya seperti ini. Mohon maaf saya tidak bisa ngezoom terlalu dekat ya, makanya di sini sedikit saya berikan keterangan. Nah, penampakannya seperti ini setelah saya bikin tadi ya teman-teman. Semoga bagi kawan-kawan yang kebetulan juga tidak mempunyai spare part pengganti, jangan khawatir, jangan langsung ditolak ya pada perbaikan handphone seperti ini. Terima saja dan kita pikirkan. Oke, setelah sudah terpasang kita akan coba ya. Nah, mantap ya, alhamdulillah sudah bisa menyala kembali. Sisanya ya tentu kita harus merapikan pada letak dari switch on off nya ini supaya terlihat rapi dan mudah dipakai oleh yang punya handphone. Oke, ini pas ya untuk pasangannya, tidak terjadi short. Kalau terjadi short itu biasanya tidak akan bisa masuk sampai ke menu utama seperti ini. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, langkah selanjutnya yaitu tinggal kita rapikan. Nah, di sini untuk merapikan kabel jumper ya teman-teman, usahakan jangan sampai bersentuhan antara kabel yang satu dengan yang satunya. Takutnya nanti kena adanya gesekan ataupun itu bisa terkelupas ya, terjadilah short nantinya. Jadi gunakan isolasi kertas atau apa saja yang bisa melindungi ya, supaya tidak bersentuhan antara kabel yang satu dengan yang satunya. Nah, ini trik darurat ya, trik darurat bikin tombol switch on off
karena disebabkan tidak mempunyai spare part pengganti. Sebenarnya mudah saja kalau kawan-kawan teknisi yang dekat dengan toko spare part mudah membelinya ya teman-teman, tak perlu menggunakan cara seperti ini. Oke, saya lepaskan dulu pada isolasi pelekatnya supaya betul-betul menempel. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi tinggal kita pasangkan saja lagi isolasi. Nah, ini sudah selesai ya. Kalau sudah begini, tinggal kita pasangkan saja kembali pada kopernya, dan setelah ini barulah kita akan membuat tombolnya ya, karena ini handphonenya sudah tua ya teman-teman, sudah keropos, di bagian kopernya sudah banyak yang patah ya, mungkin sudah lanjut usia. Nah, ininya pun sudah kebongkar sampai pecah begini ya teman-teman. Nah, jadi saran saya berikutnya yaitu jangan menggunakan benda apa saja ya yang tajam yang bisa membuat tombol switch itu rusak kembali. Jadi saran saya bikinkan saja. Saya di sini menggunakan bekas potongan kartu untuk membuat pelindung dari switch on off-nya supaya tidak mudah rusak kembali. Nah, caranya seperti ini. Potong saja secukupnya ya teman-teman. Dan yang penting bisa membuat switch on off-nya ini aman. Juga mempermudah yang punya handphone menggunakan handphonenya, karena untuk tombol power atau switch on off ini sangatlah berguna untuk handphone.